Jadi sebenarnya artinya sebelum sampai ke situ, sejak kami jadi diamanah jadi kepala desa itu, kami lihat potensi ini, kami identifikasi masalahnya. Apa sebenarnya masalah yang ada di desa kami, sehingga produksi tidak begitu meningkat. Kemudian ada penurunan luas areal tanam masyarakat. Animo masyarakat untuk menjadi masuk ke padi itu agak sedikit gitu. Ternyata setelah kami identifikasi banyak faktornya. Ya, faktor utama itu adalah benihnya. Ya, ternyata benih bantuan itu memang tidak cocok, bisa bilang tidak sesuai dengan kondisi lahan desa, ya, kota desa. Sehingga kami melakukan inovasi dan kami menemukan salah satu varietas itu MR209. Alhamdulillah MR209 ini, kalau dulunya kita menanam jenis lain itu hanya 3-4 ton per hektar. Sekarang itu sudah 5-7 ton per hektar. Ya, itu yang kami lakukan. Di sisi lain, kami juga memastikan harga gabah. Ya, kalau gabah itu kan dulu 4.000, 5.000 gitu. Sekarang alhamdulillah ada intervensi pemerintah, gabah itu 6.500. Dan ini saya lihat sebuah semangat baru, sebuah motivasi bagi masyarakat, semangat yang kemudian ini ada keinginan masyarakat karena faktor-faktor tadi sudah mulai terjawab. Makanya seperti yang di samping kita ini, kita lihat ini kan punya BUMDes. Barusan BUMDes habis panen ini beberapa hari lalu. Ini sebenarnya bagian dari cara saya motivasi BUMDes, bagaimana BUMDes melakukan sebuah inovasi, menunjukkan kepada masyarakat lahan yang begini kita bisa hasil berapa gitu. Nah, dan supaya masyarakat tahu bahwa sebenarnya mengelola ini tidak susah, yang penting kesungguhan begitu. Oke, perjalanan kita hari ini, kita sudah berada di Desa Bente, Kecamatan Kabau, Kabupaten Muna. Kebetulan ini salah satu desa yang sektor pertaniannya sedang maju-majunya, sedang orientasi pengembangannya sangat luar biasa. Dan tentu kita berharap ke depan ini bisa jadi salah satu lumbung pangan lah di Kabupaten Muna. Hari ini saya sudah bersama dengan Pak Desa Bente. Kita akan bercerita banyak tentang potensi desa dan pengembangan sektor pertanian, baik jagung maupun sawah maupun tanaman yang lain. Mungkin Pak Desa bisa digambarkan ke kita potensi-potensi di Desa Bente ini seperti apa? Ya. Terima kasih Pak Jai. Sebenarnya kalau kita lihat secara objektif, desa kami ini sebenarnya desa yang subur. Ya, hanya saja mungkin kemarin-kemarin kurang perhatian khusus dalam pengelolaannya, sehingga memang kurang begitu tersentuh. Tapi hari ini selama kami jadi kepala desa Bente ini, kami punya mimpi-mimpi besar ke depan, karena kita melihat desa ini punya potensi. Seperti disampaikan tadi, kalau potensi persawahan di sini itu kurang lebih 160 hektar. Ya. Kemudian di tahun ini akan ada percetakan sawah baru yang insya Allah itu akan terjadi perluasan areal tanam. Dan hari ini pemerintah desa fokus bagaimana caranya menggenjot ini bisa berhasil sesuai dengan tujuan visi misi kerja kepala desa. Kemudian yang kedua itu potensi lahan jagung. Jagung di Desa Bente ini kurang lebih 100 hektar sebenarnya. Ya. Yang terolah hari ini kurang lebih sekitar 50-60 hektar. Ya. Dan itu sudah ada kelompok-kelompok taninya. Dan di tahun ini pemerintah Kabupaten Muna itu mencanangkan 4 desa, Bente, Laimpi, Rangka, Bea akan menjadi lokasi perluasan areal tanam. Ya, ada lokasi yang khusus memang diperuntukkan satu hamparan itu untuk sawah. Kemudian kami selaku pemerintah ini berdasarkan potensi-potensi itu, kami punya mimpi-mimpi. Tentunya mimpi ini harus kita integrasikan dengan konsep teknologi. Ya, kalau saya banyak menonton di daerah-daerah lain itu, desanya bisa maju karena memang kreativitas kepala desa. Itu yang kami contoh. Kami punya mimpi besar dengan Desa Bente ini, khusus
jagung dan sawah ini, sawah dan jagung, kami akan menerapkan integrated farming system. Jadi integrated farming system itu ada padi, kemudian padi diintegrasikan dengan ikan, budidaya ikan. Ada lagi budidaya ternak itik. Nah, kemudian nanti orientasi akhirnya adalah dia bisa menjadi sebuah sistem agrowisata, ya, agrowisata padi. Karena di Muna ini kami melihat belum ada wisata yang objek itu adalah persawahan, yang ada gunung, pantai apa semua. Betul. Tentunya ini Pak, sebenarnya Bapak hadir di tempat ini kami anggap sebagai sebuah rahmat. Karena insya Allah mimpi-mimpi kami ini bisa kami capai terlepas dari harapan-harapan kami. Bapak bisa memfasilitasi bagaimana mimpi itu bisa kami capai, insya Allah. Terus yang kemudian sampai sejauh ini dari misalnya sejak menjadi kepala desa, tentu kan sudah terlihat gambaran misalnya dari hasil pertanian, misalnya kawasan persawahan yang kurang lebih 160 hektar dan kawasan jagung yang kurang lebih 100 hektar itu. Pada sisi hasil dan orientasi hasil panen itu selama ini sudah diarahkan kemana? Iya. Jadi sebenarnya artinya sebelum sampai ke situ, sejak kami jadi jadi kepala desa itu, kami lihat potensi ini, kami identifikasi masalahnya. Apa sebenarnya masalahnya yang ada di desa kami, sehingga produksi tidak begitu meningkat. Kemudian ada penurunan luas areal tanam masyarakat. Animo masyarakat untuk menjadi masuk ke padi itu agak sedikit gitu. Ternyata setelah kami identifikasi banyak faktornya. Ya, faktor utama itu adalah benihnya. Ya, ternyata benih bantuan itu memang tidak cocok, bisa bilang tidak sesuai dengan kondisi lahan desa, ya, kota desa. Sehingga kami melakukan inovasi dan kami menemukan salah satu varietas itu MR209. Alhamdulillah MR209 ini, kalau dulunya kita menanam jenis lain itu hanya 3-4 ton per hektar. Sekarang itu sudah 5-7 ton per hektar. Ya, itu yang kami lakukan. Di sisi lain, kami juga memastikan harga gabah. Ya, kalau gabah itu kan dulu 4.000, 5.000 gitu. Ya. Sekarang alhamdulillah ada intervensi pemerintah, gabah itu 6.500. Dan ini saya lihat sebuah semangat baru, sebuah motivasi bagi masyarakat, semangat yang kemudian ini ada keinginan masyarakat karena faktor-faktor tadi sudah mulai terjawab. Makanya seperti yang di samping kita ini, kita lihat ini kan punya BUMDes. Barusan BUMDes habis panen ini beberapa hari lalu. Ini sebenarnya bagian dari cara saya memotivasi BUMDes, bagaimana BUMDes melakukan sebuah inovasi, menunjukkan kepada masyarakat lahan yang begini kita bisa hasil berapa gitu. Nah, dan supaya masyarakat tahu bahwa sebenarnya mengelola ini tidak susah, yang penting kesungguhan begitu. Alhamdulillah BUMDes bisa menunjukkan itu. Apalagi sekarang Pak Bupati kemarin, Pak Bupati itu sempat sampaikan bahwa harga gabah 6.500 dan itu harus wajib dilaksanakan. Nah, ini semangat yang saya punya keyakinan sampai masyarakat kemarin aminkan, itu insya Allah mereka akan fokus di padi. Terus yang kemudian tentu sebagai kepala desa kan tadi sudah dijelaskan sebagian soal skema integrated farming, terus yang kemudian bagaimana orientasi pengembangan sektor pangan ini di Desa Bente khususnya ini. Mungkin pada sisi itu mungkin Pak Desa bisa kasih kita gambaran secara lebih utuh, kira-kira cita-cita Pak Desa itu bayangan besarnya ke depan ini di Desa Bente ini akan seperti apa skema pertanian baik jagung maupun di persawahan padi. Saya punya hitungan Pak, kalau Desa Bente ini misalnya tidak usah kita perluasan baru 150 hektar itu, kalau 100 per hektar saja dia bisa menghasilkan rata-rata 6 ton, maka 160 hektar kali 6 ton itu padi di Bente ini kalau kita seriusi ini bisa menyuplai keberadaan beras di Kabupaten Muna. Nah itu yang kita punya, yang sekarang lagi kita genjot. Makanya saya selalu berusaha melakukan komunikasi dengan bidang-bidang terkait, bagaimana ini bisa sukses begitu. Sayang karena kita punya potensinya sangat luar biasa, kemudian kita tinggalkan. Tapi alhamdulillah ini BUMDes sudah tunjukkan. Ini yang bisa kita lihat di satu hamparan ini. Ini ke depan kalau Mas
kita musyawarah dengan masyarakat. Kalau masyarakat tidak lakukan, tidak mau olah, BUMDes yang ambil alih. Nah, tahun-tahun ke depan untuk air tanam tahun ini yang hasil panen ini akan tanam baru. Kalau masyarakat tidak bisa lakukan, BUMDes ambil alih. Jangan ada yang dibiarkan lahan itu kosong, karena sayang produksi besar beras itu yang justru datangnya dari luar begitu. Nah, itu mimpi saya kira begitu. Jadi sebenarnya sampai sejauh ini selain inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah desa melalui BUMDes, apakah misalnya sudah ada sentuhan-sentuhan dari entah itu pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi maupun pemerintah? Kalau dari tahun sejak awalnya di tahun ini khusus lahan sawah yang ini kan lahan sawah baru ini 2017 ya 2017. Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau bicara bantuan pemerintah sudah bagus. Hanya saja mungkin memang perlu konsep khusus bagaimana mengelola ini, pengolahan persawahan ini bisa menjadi bagus begitu, bisa menjadi bisa dibilang bisa menjadi salah satu yang bisa diidolakan begitu, ya, menjadi ikon bagi masyarakat Bente. Saya terus terang Pak, saya kan juga sarjana pertanian. Saya juga sebenarnya kadang malu juga kalau misalnya ini tidak bisa berhasil, karena orang tidak melihat melihat apa hubungannya dengan pemerintah desa. Makanya apa yang saya katakan tadi, saya melakukan sebuah komunikasi kepada semua pihak yang terlibat yang bisa membantu ini, termasuk kehadiran Bapak ini seperti saya katakan tadi, rahmat bagi kami. Dan saya punya keyakinan besar kalau Bapak bisa bersamai masyarakat desa Bente, mimpi-mimpi itu bisa kami capai Pak, insya Allah. Mungkin yang paling akhir mungkin ini ya, soal mungkin tentu kan Pak Desa punya harapan-harapan lah terhadap entah itu pemerintah kabupaten, pemerintah di provinsi maupun pemerintah pusat soal bagaimana pengembangan kawasan pertanian ini bisa menjadi lebih maksimal, lebih efektif untuk tentu menopang tumbuhnya kesejahteraan masyarakat kita di Bente ini khususnya. Iya, berangkat dari masalah-masalah yang saya sampaikan tadi. Pertama itu varietas padi yang kemudian harus diprioritaskan karena jenis lain itu memang tidak cocok sini. Berapa kali kemudian animo masyarakat, ternyata hubungannya dengan harga gabah yang kecenderungan di sepihak, tapi alhamdulillah intervensi pemerintah hari ini yang jelas itu juga menjadi semangat baru kami untuk melakukan ini. Kemudian untuk bagaimana kemudian perluasan air tanam bisa jadi bertambah bagus, makanya kemarin kita lakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten terkait pengolahan alsintan. Alsintan ini menjadi contoh bagi Bapak. Kita tidak bisa berbuat kalau tidak alsintan. Banyak alsintan yang kemudian mungkin sampai di kelompok tani, tapi dia terkelola secara profesional, dan saya kira juga kelemahan-kelemahan yang kemudian itu bisa dibantuan, disimpan saja, panas, kering, dan sebagainya. Pemerintah desa mengambil sebuah keputusan, kami mengurus usaha pelayanan jasa alsintan. Jadi di tahun ini sebagian dana desa itu kami bikinkan bangsalnya. Jadi kalau ada bantuan alsintan, kami siapkan bangsal. Di dalam bangsal itu ada mesin pencuci alsintan. Kalau bisa dipakai dicuci, gitu. Kemudian kita siapkan dengan lasnya. Kalau misalnya yang patah kita las di situ. Supaya ini betul-betul dikelola secara profesional. Jadi tidak lagi insidentil gitu. Jadi semua terprogram mulai dari awal perencanaan bagaimana kita pelaksanaan taman dan pengolahan alsintan ini betul-betul harus dikelola secara profesional. Kalau tidak profesional bisa kembali mundur sampai tahun-tahun kemarin, kira-kira begitu. Ya. Mungkin itu sekelumit yang disampaikan oleh Pak Desa, sangat istilah visioner lah. Apa yang dicanangkan oleh Pak Desa, kita itu berharap ada kolaborasi dari semua pihak, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sehingga di masa datang ini Bente ini bukan hanya menjadi lumbung pangan untuk Kabupaten Mona, tapi untuk Sulawesi Tenggara dan secara umum lah untuk daerah-daerah di sekitar kita. Mungkin dan mungkin kita berharap ikhtiar dari Pak Desa ini akan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat kita. Mungkin Pak Desa ada yang mau disampaikan, mungkin sebagai penguatan closing statement. Jadi saya punya mimpi ini, kan saya juga pernah berkunjung ke daerah-daerah yang betul-betul lahan pertanian persawahan itu maju. Saya terinspirasi dari itu. Di sisi lain saya juga browsing internet terkait jurnal-jurnal hubungan dengan pengolahan persawahan ini. Saya punya mimpi ke depan ini di persawahan ini. Saya bilang tadi, saya terapkan integrated farming system, ada padi di situ yang bisa dinikmati setiap 4 bulan, kemudian
ada integrasi ternak bebek, yang dimana bebek itu makannya dari hama-hama padi itu ya. Ada juga kemudian ikan lewat mina padi, tapi nanti kita desain bagaimana mina padi ini, apakah seperti mina padi yang diterapkan di daerah lain atau kita pakai blok-blok khusus untuk misalnya padi kemudian ikan, begitu. Kemudian juga kita akan integrasikan juga dengan ada model pengalihan fungsi aktivitas sama begitu. Jadi di pematang sawah itu kita akan tanamkan jenis bunga-bungaan yang bisa mengalihkan aktivitas ke padi, ke bunga. Tapi kalau itu jadi, itu bisa melahirkan sebuah nilai-nilai eksotik gitu, nilai keindahan, dan itu bisa memicu hadirnya orang berkunjung begitu. Ya, saya punya mimpi besar kalau itu sudah terpenuhi, ada sawah, ada ternak, ada ikan, kemudian karena saat ini kan ada ada masyarakat itu banyak yang berkunjung ke sawah begitu. Jadi salah satu destinasi wisata khusus lah. Ya, kira-kira begitu. Karena di sini juga kami punya hutan ini. Saya rencana di hutan juga ini sawah ada. Kemudian kalau mau pilihan wisata hutan juga boleh. Karena di bawah hutan itu, buat tegakkan hutan itu ada air yang mengalir. Yang kalau kita bareng itu bagaimana sejuk gitu. Nah, hanya mungkin belum dieksplorasi. Tapi untuk sementara kita fokus di sawah. Dan mimpi kita tentunya saya atas nama pribadi dan pemerintah desa sangat mengharapkan bantuan Bapak. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari Bapak. Dan kemudian insya Allah kami juga masyarakat akan berdoa. Semua kita sehat walafiat semua. Rahmat Allah menyertai kita semua sehingga mimpi membangun masyarakat secara keseluruhan itu bisa dicapai sama-sama kira-kira. Terima kasih. Mungkin yang paling utama itu sekali lagi kolaborasi. Terus yang kemudian Pak Desa adalah sosok pemimpin yang memiliki ketulusan, keikhlasan dalam membangun desanya. Mudah-mudahan ikhtiar beliau bisa maksimal dan tentu kesejahteraan masyarakat itu menjadi utama. Mungkin itu. Terima kasih.